Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dokter Setia dalam acara Ngobras. Ngobrol asik bareng Dokter Setia. Live. Sekarang kita mainannya live nih karena eh kita mainan pakai Zoom, terus pembicaranya ada di rumah sana, aku ada di rumah sini. Jadi kita pengen eh beberapa hari kemarin kita nggak bisa ngeluarin produk. Gayanya produk ya, nggak bisa ngeluarin video karena ya kita lagi di rumah mengikuti anjuran pemerintah, terus kerjaan lagi banyak, gayanya nggak karuan padahal nggak banyak kerja juga ya. Oh iya, malam ini kita dibantu oleh Misbah yang hadir di sini dari dokterku, yeah. Dan Julius Hadinata juga bintang tamu kita, Dokter Yunita Erlina, spesialis obstetrik ginekologi. Halo dokter. Oke, bisa ya dok, dengar suara saya ya dok ya? Gitu kan? Oke oke. Ya, kita malam ini mau bahas tentang hamil di era pandemi COVID-19. Jadi banyak banyak Mahmud-Mahmud, terus mami-mami, bunda-bunda, terus emak-emak, simbok-simbok, nyak babe, lah yang bingung. Sebenarnya kalau hamil di era pandemi ini bermasalah nggak sih buat kehamilannya? Atau ada something nggak sih buat ininya? Ya, ini makanya malam ini Dokter Yunita tuh punya beberapa materi. Ini ceritanya kita bermain ya, apa ya? Kita webinar-webinaran lah. Dokter Yunita kasih materi, nanti kita jawab pertanyaan. Alhamdulillah banyak pertanyaan juga yang udah masuk ke kita ke tim. Iya, belajar bersama ya. Kalau belajar bersama itu ada cemilannya. Cemilannya biasanya nasi padang, nasi gudeg, terus nasi goreng. Ya, itu yang cemilan-cemilan kecilnya itu ya, makanan kecilnya ya. Oke, kita nanti akan ngobrolin tentang hamil di era pandemik. Monggo Dokter Yunita memberikan materinya. Waktunya jangan lama-lama, jangan ngelantur kemana-mana, jangan pakai ngelawak. Itu tugas saya yang ngelawak-ngelawak ya. Monggo Dokter Yunita, silakan materinya dimulai. Nah, wes. Apa ya?
Mana ya, Bang? Masuk. Nyambung. Ini. Juga kita temukan lewat kelainan gambaran radiologi. Nah, sama mungkin sudah pada ngerti. Jadi ada kriteria pasiennya, kriterianya tetap sama dalam pengawasan ataukah kita lawan tergantung gejala yang apa. Jadi yang kira tadi jelas banget. Tapi lag. kita punya riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kita punya riwayat nggak masuk ke dalam kriteria PDP. Jadi sama seperti kriteria ketika kita tidak hamil. Atau bila kita temukan gambaran kelainan radiologi pneumonia atau ada ispa berat tanpa sebab lain. Kalau misalkan kita masuk, kita misalkan ada salah satu dari demam atau batuk atau kesulitan bernafas, salah satu aja dengan kita ada riwayat kontak atau riwayat bepergian atau mungkin riwayat bekerja, kita bisa kemungkinan kita adalah ODP. Jadi belum tentu ada semuanya, bisa muncul dengan asimptomatik gejala atau dengan simptomatik type. Penyebarannya katakan bisa lewat droplet, feces ataupun yang terbaru masih menjadi perdebatan yaitu lewat airborne. Nah, tentang SARS-CoV sendiri dengan kehamilan gimana sih? Jadi memang belum ada laporan tentang kematian ibu hamil yang terinfeksi virus corona. Jadi sejauh yang dilakukan, rekomendasi dari PBPOMI sendiri adalah dengan pencegahan serta pemutusan rantai penularan baik pada ibu, bayi, juga tenaga kesehatan sendiri saat kehamilan sampai salinannya. Kemudian untuk penapisan pada setiap ibu hamilnya itu di tiap rumah sakit sekarang biasa dilakukan, sekarang sudah mulai dilakukan berbasis early warning system atau EWS COVID-19. Ini akan saya share di slide yang berikutnya. Jadi early warning system ini mengkombinasikan berbagai faktor meliputi anamnesis, riwayat kontak, umur, jenis kelamin, riwayat demam, keluhan terkait pernafasan, terus hasil pemeriksaan fisik kita, tubuhnya gimana, pemeriksaan penunjang, jadi kita lihat darah tepinya, kita lihat MLR rasionya, dan dok, atau dokter, kita lihat gambaran pneumonia pada CT scan toraknya, ya. Dok, earpodnya kurang dok. Teknologi earpodnya terlalu maju dok. Jadi kayaknya earpodnya tuh ke leher, nggak ke mulut itu dok. Ya. Ini banyak protes dok. Ternyata yang gabung ini ya. Dok, dokter. Ya. Ini udah. Oke dok. Mulai jelas. Earpodnya kurang dok.
teknologi earpodnya terlalu maju dok. Jadi kayaknya earpodnya tuh ke leher, nggak ke mulut. Ya, udah gini. Oke dok. Ini banyak protes dok. Ternyata yang gabung ini ya. Oke dok, masuk dok, bisa dok. Ini udah. Mulai lagi. Ya, oke. Agak keras ya dok. Cukup jelas. Oke. Halo. Ya. Ini udah cukup jelas. Cukup jelas dok, cukup jelas dok. Halo. Oke. Ya. Sampai di mana? Diulangi atau lanjut aja? Oke dok. Lanjut aja, lanjut aja. Kemudian agak keras ya dok. Dikatakan juga bahwa resiko lebih tinggi dengan gejala lebih berat, terutama pada ibu hamil dengan penyakit penyerta sebelumnya. Jadi misalkan ibu hamil sudah punya penyakit asma atau kencing manis atau yang lain. Jadi seleksi pendaratan atau pemeriksaan saat pemeriksaan kehamilan sangat penting dan diharapkan secara rutin pemeriksaan kehamilannya sebisa mungkin lewat telemedicine bila tidak ada gejala kegawatan. Nah ini yang early warning score yang tadi saya sampaikan. Jadi dikatakan highly suspect bila skornya lebih dari atau sama dengan 10. Kalau misalkan kita punya riwayat kontak dengan penderita COVID itu skornya sudah 5 sendiri. Atau misalkan dari CT scan kita terdiagnosis sebagai pneumonia. Kemudian kita ada keluhan demam, kemudian usia kita lebih dari 44 tahun, kemudian untuk ibu hamil suhunya ya di atas 37,8, kemudian ada gejala keluhan pernafasan, kemudian ada gangguan lab, nah itu ada scoringnya sendiri-sendiri ya. Oke, di sini dikatakan parameter yang pertama itu adanya kelainan dari CT scan. Nah, untuk teman-teman atau para ibu hamil yang mengunjungi rumah sakit kemudian karena suatu hal diharuskan untuk mengikuti pemeriksaan CT thorax ini, tidak perlu khawatir karena CT scan thorax ini aman buat ibu hamil ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian ini mengenai SARS-CoV sendiri dengan perkembangan janin, belum ada bukti bahwa SARS-CoV ini meningkatkan angka keguguran. Sedangkan untuk transmisi vertikal intrauterin, jadi penyebaran dari ibu ke anak selama kehamilan itu juga belum ada buktinya. Karena belum ada bukti, kita juga belum bisa menemukan adanya defek atau kelainan kongenital, kemudian peningkatan kejadian IUGR, jadi pertumbuhan janinnya terhambat, ataupun adanya kematian janin baik pada trimester 2 maupun pada trimester 3. Tapi ada laporan kelahiran prematur pada ibu hamil dengan infeksi virus SARS-CoV ini pada trimester 3. Dengan bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi virus corona dianjurkan untuk pemeriksaan virusnya sendiri setelah lahir. Jelas nggak dok? Jelas banget. Agak keras aja ngomongnya dok. Jangan grogi dok, tenang aja. Di sini nggak ada yang gigit. Ya. Oke, nah terus cara menghindarinya gimana? Apa aja sih yang kita sarankan buat ibu hamil ataupun yang ibu bersalin atau nifas untuk menghindari SARS-CoV-2? Yang pertama juga tetap diam di rumah aja. Jadi sebisa mungkin kita hindari bepergian yang tidak perlu, ya, termasuk ke tempat umum, mall, dan rumah sakit kalau bisa. Yang kedua, selalu cuci tangan. Ya, cuci tangan yang direkomendasikan adalah dengan sabun dan air mengalir, paling tidak selama 20 detik. Ya, jadi dengan sabun dan air ya yang direkomendasikan. Kalau misalkan kita mau pakai hand sanitizer, pilihlah yang berbasis alkohol. Paling tidak alkoholnya 70%.
seperti itu. Terutama kita habis buang air besar, buang air kecil, dan sebelum makan. Kemudian apa tuh namanya? Kalau misalkan untuk ibu-ibu yang nifas, harus selalu lakukan cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui, ya. Terus kalau belum mencuci tangan kita, hindari sentuh area mata, hidung, dan mulut, ya. Kontak juga kita harus uh, sebisa mungkin minimal, terutama dengan orang yang sakit, bapaknya anak-anak sakit, neneknya, atau apalagi ada pengunjung, nah nggak boleh, ya. Kemudian apalagi ya, harus jaga jarak, gunakan masker sesuai ketentuan. Ketentuannya apa ya? Kalau kita lagi sakit, gunakan masker medis. Kemudian masker medis menggunakannya juga ini ya, juga ada tata caranya. Nanti slide berikutnya mungkin bisa buat panduan buat teman-teman juga. Siapa tahu masih ada yang selama ini pemakaiannya belum jelas. Terus kemudian tetap selalu menjaga jarak, bersihkan semua permukaan atau benda yang sering terpapar dengan kita, dan tetap lakukan kita batuk, tutupi mulut dengan lengan bila kita batuk atau bersin, gitu. Jadi masker tetap salah satu pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk infeksi COVID-19 ini yang paling direkomendasikan. Tapi walaupun sudah pakai masker, tetap harus lakukan hand hygiene dengan usaha-usaha pencegahan yang lain tadi. Emang kenapa kok perlu ini apa namanya? Perlu sekali untuk penting sekali untuk penting sekali untuk memakai masker secara efektif, karena kalau misalkan kita makainya masker salah, efektivitasnya juga akan berkurang, gitu ya. Jadi masker yang digunakan tadi dia harus sesuai. Kalau kita sakit ya kita gunakan masker medis, kalau kita enggak cukup gunakan masker kain aja. Ketika kita menggunakan masker, pastikan bahwa kita telah memakai masker dengan sesuai ketentuan. Jadi mulut dan hidung yang ditutupin, eratkan dengan baik, bila perlu ditekan untuk meminimalisir celah antara masker sama wajah. Dan saat digunakan kita juga nggak boleh nggak pakai masker tetap dipegang-pegang dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Sebelum dan sesudah pakai masker tetap harus cuci tangan ya. Nah, masker sebisa mungkin baru dan kering. Kalau sudah mulai lembab juga harus dilepas. Kemudian kalau misalkan kita mau melepas masker, tekniknya juga harus yang benar. Jadi jangan menyentuh bagian depannya, tapi lepas dari bagian belakang ke arah dalam. Jadi kalau ini bagian depannya, bagian dalamnya yang putih ya. Kalau misalkan kita ini kita pasang, lepasnya berarti dari belakang dan dalam. Jadi bagian yang lain nggak dipegang. Kalau udah, ya udah tetap dibuang pada tempatnya. Jadi jangan, kalau sudah dipakai apalagi masker medis, jangan dipakai ulang seperti itu. Jadi kalau kita sakit, tetap ya jangan pakai masker dari kain, karena banyak beberapa teman-teman yang periksa kehamilan ke tempat kita masih pakai masker kain walaupun batuk-batuk seperti itu. Ya. Seperti itu mungkin untuk pemakaian ininya. Nah, terus gimana buat ibu-ibu hamil yang mau melakukan pemeriksaan antenatal care? Jadi selalu lakukan konsultasi terjadwal dengan dokter teman-teman. Apalagi kalau baru pertama kali ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan konsultasi terjadwal. Kemudian yang kedua, jangan lupa setiap kali kehamilan kita kan punya buku KIA atau buku pemeriksaan antenatal. Nah, itu dipelajari dan diterapkan. Apakah dari teman-teman sudah cukup ada yang sering buka-buka nggak tuh? Nah, sebenarnya termasuk cara penanganan cara pencegahan infeksi, kemudian nutrisi dan sebagainya, itu semua ada di buku KIA. Jadi
coba mulai sekarang pelajari dan terapkan apa yang udah ada di buku KIA. Bisa mungkin coba di buka-buka bukunya ya. Kemudian contoh yang ada di buku KIA ini ya, gerakan janin dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita kan ketika usia hamil 20 minggu, terutama di anak pertama, itu kan kehamilan pertama kita udah bisa merasakan gerak janin tuh. Pas 28, apalagi hitung minimal 10 gerakan dalam 2 jam. Kalau misalkan ada, berarti oke. Tidak ada kegawatan yang mengharuskan kita untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit seperti itu. Kemudian ibu hamil juga diharapkan senantiasa jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terus menjaga kebersihan diri dan tetap melakukan olahraga atau aktivitas fisik ringan. Boleh senam ringan, boleh yoga, boleh aerobik ringan, atau hanya peregangan mandiri saja. Dan tetap minum suplemen atau vitamin, terutama tablet tambah darah, sesuai dosis yang diberikan dari tenaga kesehatan. Kemudian kelas-kelas maternal, senam hamil dan sebagainya sebisa mungkin sih ditunda aja pelaksanaannya seperti itu. Kemudian, nah ini saya mau sampaikan juga tentang peran nutrisi terhadap daya tahan tubuh. Jadi nutrisi tetap penting ya, karena kalau kita kurang gizi atau kurang gizi dalam artian kecukupan gizinya kurang, variasi makanannya ada, makanannya jumlahnya cukup tapi variasi gizinya kurang, tentu pertahanan tubuhnya lemah sehingga mudah terinfeksi. Dan bagi ibu hamil tetap harus memperhatikan indeks massa tubuhnya. Kalau bisa jangan terjadi peningkatan atau peningkatan berat badan selama kehamilan yang tinggi, terutama kalau misalkan sebelum kehamilan pun dia sudah mempunyai berat badan yang sedikit overweight atau malah obesitas. Karena dengan adanya kelebihan berat badan atau kegemukan ini, penelitian mengatakan bisa menyebabkan peradangan berlebihan dan lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian juga kalau misalkan terjadi sesuatu penyakit, misalkan influenza saja, lebih beresiko untuk terjadi komplikasi. Gitu. Nah, kapan sih perlunya pemeriksaan hamil? Nah ini, jadi di sini dikatakan tunda pemeriksaan antenatal. Jadi usia kehamilan sebelum 11 minggu tidak perlu dilakukan. Mungkin kita bisa tunda, kita bisa lakukan 11 sampai 13 minggu bila diperlukan untuk melakukan penentuan usia kehamilan. Seperti itu. Atau kalau misalkan kurang dari 11 minggu tapi kita curiga ada keluhan yang dicurigai ke arah kehamilan ektopik, ternyata ada nyeri perut hebat, ternyata ada keluar darah, kemudian nyeri perut hebat, terus kemudian ada tanda-tanda misalkan lemas dan sebagainya yang berlebihan, tanda-tanda ini boleh kita untuk melihat memastikan bahwa kehamilan kita intrauterin atau tidak. Kemudian ini ya 11-13 minggu, kalaupun kita memang mau melakukan penentuan usia kehamilan tubuh USG sambil dilakukan tetap untuk laboratorium dasar, tetap dilakukan. Kemudian kalau yang direkomendasikan POGI 20-24 minggu itu sekaligus kita bisa memeriksa anatomi janin seperti itu. Dan selanjutnya 28 minggu bila diperlukan, ultrasonografi juga bila diperlukan, dan sambil dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin dan tes toleransi glukosa oral. Kemudian pemeriksaan antenatalnya diperlukan mulai 37 minggu sampai menjelang persalinan, itu tetap direkomendasikan per minggu. Untuk cara persalinan itu tidak ada resiko, cara persalinan tidak ada resiko peningkatan transmisi dari persalinan normal. Jadi nggak ada masalah yang pembahasan normal. Sampai saat ini, kalau di Indonesia
Indonesia masih direkomendasikan untuk penggunaan APD level 2 untuk persalinan normal ke vaginal dan APD level 3 untuk yang secara SC, kecuali pada PDP ya, tentu tata laksananya beda. Jadi buat teman-teman yang mau bersalin, para parturier, ketika sampai ke rumah sakit terus kemudian kita mungkin menjumpai kita pemeriksaan dari waktu di poli sampai dengan waktu persalinan kita pakai APD, jangan merasa bahwa saya kan nggak bergejala dok, apa itu namanya, kenapa harus sampai segitunya sih pakai APD dan sebagainya. Hmm. Karena sebenarnya seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, rekomendasinya adalah bukan hanya penularan dari janin ke ibu aja yang dicegah, tapi juga dari dari ibu ke petugas medis ataupun sebaliknya petugas medis ke si ibu hamil itu sendiri, seperti itu. Kemudian pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi virus corona itu juga dianjurkan untuk pemeriksaan virus corona. Untuk data penularan dari ASI masih belum ada data, namun risiko penularan dikatakan meningkat karena kontak erat. Jadi untuk saat ini sejauh yang saya tahu ya dok, itu IMD masih di apa tuh namanya, IMD tidak direkomendasikan. Tapi ibu masih boleh menyusui setelah melahirkan, tapi tetap dengan menggunakan masker dan face shield. Bila perlu maskernya N95. Kemudian dengan neonatusnya atau bayinya itu dengan menggunakan face shield neonatus seperti itu. Dan untuk penggunaan KB, KDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD juga tetap bisa dilakukan. Seperti itu mungkin dok yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Jadi kesimpulannya tetap pada hamil, kita tetap bisa lihat pada ibu hamil, apakah ibu hamil bergejala atau tidak. Kalau misalkan bergejala, tidak bergejala berarti tata laksana antenatalnya sampai persalinannya bisa seperti biasa. Yang mungkin dengan penjarangan saat pemeriksaan kehamilan, kemudian juga waktu persalinannya sesuai indikasi obstetri. Bila dengan persalinan normal ke vaginal, petugas medisnya tetap pakai APD level 2. Kalau untuk SD untuk APD level 3. Kemudian bila bergejala, kita lakukan pemeriksaan. Jadi semua yang ibu hamil masuk kan kita tadi cek berdasarkan apa tuh namanya, scoring tadi ya. Kalau misalkan iya berarti gunakan masker. Kalau bila perlu dilakukan perawatan, mungkin kalau memang ini bergejala akan dilakukan diisolasi. Jadi teman-teman juga harus cari tahu manakah rumah sakit yang menangani yang pusat rujukan COVID dan mana yang bukan, seperti itu. Nah kalau misalkan itu nanti ternyata ibu hamilnya mengalami infartu atau tidak, infartu atau masuk persalinan ya, atau ada kondisi emergensi yang memungkinkan, yang mengharuskan dia untuk dirawat di rumah sakit, bila rumah sakit ini memiliki APD yang memadai, pemeriksaannya memadai, bisa ditangani di situ. Tapi bila tidak, akan dirujuk seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kondisi emergensinya atau tidak dalam persalinan, sebisa mungkin akan dipulangkan dulu. Gitu dok. Oke dok. Jadi intinya di sini kalau dari semuanya yang saya lihat itu prinsipnya cuma satu ya dok ya. Jadi nggak ada alasan menunda kehamilan ya dok ya. Karena COVID ini nggak ada alasan menunda kehamilan gitu kan.